Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Widyastuti, NRG 20510677491. Kelas CGP 1087. Hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan modul 1, yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Oke, baik. Tentunya kita sudah tidak asing lagi kepada sosok pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntutan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan juga menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi dua, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan yang kedua, beliau mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik agar tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan agar pendidikan sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Juga bahwa dari luar tetap harus disaring tepat dan mengutamakan lokal budaya Indonesia. Isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi empat. Satu,
tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. 2. Menanamkan nilai spiritual dan sosial. Ketiga, memerdekakan, berpusat pada murid dan mengikuti perkembangan zaman. Keempat, pendidikan karakter atau budi pekerti. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika seorang guru mengajar dan mendidik sesuai kodrat dan perkembangan zaman. Dan seorang guru pun mampu menginternalisasi semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya, Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dalam penerapan di kelas, saya sudah menerapkan nilai-nilai budi pekerti sebelum dan sesudah pembelajaran. Contohnya, dengan berdoa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Saya juga sudah membuat pembelajaran yang berpusat, terutama adalah berpusat kepada siswa. Contohnya, dengan mengembangkan siswa dalam pemikiran yang kritis dan keterampilan dalam memecahkan sebuah masalah. Saya juga sudah membuat pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, dengan memanfaatkan teknologi dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang menarik dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian presentasi dari saya tentang modul 1. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.